Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu.
Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat, sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari teman-teman kita ambil waktu teduh kita sendiri-sendiri. Kita datang sama Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan siapin hati aku supaya kita bisa sungguh-sungguh datang pada Tuhan hari ini. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami hari ini, kembali memberikan kami satu hari yang baru lagi bagi kami. Tuhan, kami bisa ada di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami di sini hanya karena Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Siapkan hati kami Tuhan. Walaupun banyak godaan di sekitar kami, tapi kami yakin Tuhan, di saat Engkau bersama-sama dengan kami, fokus kami hanya pada Engkau. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan jadikan hati kami menjadi tanah yang bisa menerima firman-Mu dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami syukur, berdoa, amin. Teman-teman, gak kerasa udah seminggu lagi kita lewatin. Kita tuh manusia biasa yang gak akan bisa hidup dan gak akan bisa ngejalanin satu hari atau 1 jam atau 1 detik pun tanpa Tuhan yang ada di samping kita. Yuk teman-teman, kita mau awal ibadah ini, kita mau angkat pujian, be glorified, be magnified. Kita mau sama-sama katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari teman-teman kita akan glory to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place.
to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, we worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Teman-teman, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita hormati, dan Tuhan yang kita hargai bukan Tuhan yang gampang ninggalin kita, bukan Tuhan yang oh ya udah lu jalanin aja hidup lu sendiri. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang peduli sama kita. Tuhan yang selalu ada di sisi kita. Mungkin di saat kita jauh sama Tuhan, Tuhan tuh nggak pengen, dan Tuhan akan selalu mendekat sama kita. Dan pasti banyak banget lah, kita sadar pasti kita ngelakuin dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Dan tapi kenapa selalu kita ulangin terus? Setiap minggu, mungkin setiap hari kita minta ampun sama Tuhan, atau kita bahkan bisa mikir, oh ya udahlah nggak apa-apa gue ngelakuin dosa, toh gue tahu kok Tuhan pasti bakal ngampunin gue, nggak perlulah apa sih doa itu. Tapi teman-teman, di sini aku pernah dengar ada satu orang ngomong, kalau misalnya Tuhan tuh kayak orang tua kita sendiri gitu. Mungkin di saat kita ngelakuin salah sama orang tua kita pasti maafin kita. Tapi orang tua kita juga berharap kita minta maaf secara langsung sama dia. Tuhan kita Tuhan yang seperti itu, teman-teman. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan pasti ampunin kita. Tapi yuk teman-teman, kita mau belajar untuk menyampaikan sama Tuhan. Karena Tuhan gak mungkin ninggalin kita. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau ketemu sama Tuhan. Dia kecewakan
peduli sama kita, tapi Tuhan peduli sama kita. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita harus sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari kita mau duduk di hadapan Tuhan. Kita mau membuka hati kita mau membuka diri kita mau mengakui akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bahkan ketika kami hanya memikirkan sesuatu sebelum kami melakukannya, sebelum kami mengatakannya, Tuhan sudah mengetahui akan semua itu. Tapi Tuhan, di dalam segala kemahatauan Tuhan itu, Tuhan mau untuk kami boleh jujur terhadap Tuhan dan diri kami sendiri. Bahwa kami seharusnya menerima akan diri kami, kelemahan kami, dosa-dosa kami. Dan kami mau bawa segala kelemahan kami, keberdosaan diri kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan yang boleh memulihkan akan diri kami, hidup kami. Supaya kami boleh semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Tuhan, tilik hati kami. Tuhan, tilik akan setiap pikiran-pikiran di dalam diri kami. Di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Kami adalah orang-orang yang selalu menentang Tuhan. Kami adalah anak-anak yang selalu menentang akan kehendak Tuhan. Kami tidak pernah taat akan perintah Tuhan. Banyak alasan untuk kami tidak taat. Banyak alasan untuk kami melanggar akan setiap perintah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada saat ini, di dalam kesempatan ini, sekali lagi kami mau mengakui akan segala dosa kami, kelemahan kami. Biarlah Tuhan akan terus ubah hati kami, hidup kami, diri kami. Untuk kami boleh semakin merasakan akan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Kasih yang terus-menerus mau mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah hati kami tidak menjadi keras, tetapi hati kami boleh menjadi semakin lembut dan semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami. Dan kami mau bawa akan setiap seruan, pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia hanya sejauh doa saat
mengakui bersama-sama pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengucapkan akan pengakuan iman rasuli kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, bentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Ya teman-teman, kita angkat pujian ini. Kita siapin hati kita supaya bener hati kita tuh siap buat dengerin firman Tuhan. Jadi hati yang lembut supaya di saat firman itu datang kepada kita, firman itu bisa tetap dan bertumbuh dalam hidup kita. Kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Tuhan, untuk dengar firman.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi remaja, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas satu tema, lost and late. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu yang singkat supaya kami semua diliputi kasih Tuhan, diliputi hikmat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti firman-Mu, dan untuk sungguh-sungguh bisa melakukan firman Tuhan, supaya hidup kami diarahkan kembali kepada Tuhan, dan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sampai kami bertemu dengan Tuhan di surga yang mulia. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat manusia, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, suatu hari saya bersama dengan teman-teman mendaki Gunung Sindoro di Jawa Tengah. Pada saat kami mendaki, sudah ada jelas di persimpangan pertama atau pertigaan pertama, satu lurus itu menuju puncak Gunung Sindoro. Ke kanan itu masuk ke persawahan, karena ini baru dari ketinggian yang kira-kira 2000-an meter di atas permukaan laut. Pada saat kita naik dan kita sampai ke puncak gunung, esok harinya kami turun. Waktu turun karena masih semangat, pada waktu itu masih muda, kira-kira 20 tahun lebih yang lalu. Kami turun, saya bersama dengan tim ya, menjaga di belakang. Ada beberapa rekan yang masih junior, mereka di depan. Sebagian jalan duluan karena kita tahu turun itu jalannya tidak terlalu susah. Tapi ada satu orang bernama Andrew, waktu itu dia seorang yang kuat, dia seorang yang juga simple. Waktu dia berjalan turun, teman-teman di belakang masih ada, saya bersama dengan beberapa teman. Di depan dia masih ada beberapa orang yang sudah turun. Karena dia juga santai, dia di tengah-tengah, jaraknya cukup jauh. Waktu kami turun semua ke kaki gunung atau ke tempat penginapan, beberapa jam kemudian kami baru bertanya-tanya, mana si Andrew? Ada yang mencari. Loh, saya bilang bukannya bersama kalian, kan dia udah turun. Gak ada. Kami pikir dia di belakang dan turun paling terakhir. Saya bersama teman-teman paling terakhir mengatakan, enggak, di belakang sudah tidak ada orang. Kami sudah melihat waktu turun sudah bersih jalur. Tidak ada teman-teman lagi yang tertinggal. Saat itu kami berdiskusi, kami tahu ini Andrew sudah kehilangan, dia lost. Dia tersesat. Dia tidak mengikuti satu jejak yang harusnya atau satu perintah jalan yang harus dia lalui. Karena turunan begitu cepat, dia tidak memperhatikan. Pada saat itu malam-malam kami sudah berdiskusi, kami putuskan dia sudah tidak bisa turun dan dia sudah tersesat. Dia kehilangan arah. Beberapa teman yang masih kuat, kami naik lagi. Hampir sampai ke puncak gunung, di tempat titik nggak mungkin lagi dia belum turun. Saat itu kami sampai ke sana, tidak ada dia, kami turun lagi. Juga tidak ada dia. Beberapa teman sudah khawatir. Kita sudah bilang kalau besok dia tidak turun, tidak ketemu. Besok jam 10 pagi kita harus lapor ke pos pendakian dan lapor ke polisi karena Andrew belum turun. Kita harus hubungi tim SAR, Search and Rescue, untuk mencari dia. Malam itu banyak teman-teman tidak bisa tidur menantikan Andrew. Ya puji Tuhan. Sebelum siang Andrew turun. Karena dia tersesat, dia katakan dia menginap di sebuah pondok persawahan di mana petani nginap karena dia kehilangan jalan setapak, dia tersesat, dia tidak tahu jalan kemana untuk bisa turun bersama dengan kami. Nah teman-teman, itu adalah kisah di mana kita kehilangan, ada seorang yang kehilangan arah atau kehilangan satu patokan di mana dia harus bertindak yang benar, dia melakukan hal yang salah. Kalau kita bicara late, saya juga ada pengalaman bersama
jemaat 4 tahun lalu kami berkunjung ke Israel. Pada saat mau masuk ke istana Bait Allah waktu itu, istana Daud, itu ada jamnya, antrinya begitu panjang. Pada saat kami antri, kami sudah was-was, wah ini udah jam 3 nih, jam 3 paling terakhir, hampir jam 3. Kami antri pas di depan, ya, polisi Israel yang menjaga, pas kita lewat 1 menit lebih. Cuman lihat pas lewat sedikit, polisi mengatakan stop, sudah tutup. Dirayu-rayu oleh ketua rombongan, kita mengatakan please sir, we in queue already, ya 1 hour. Dia bilang no, stop, nggak bisa, begitu ketat. Itu kita telat. Nah teman-teman, itulah kisah besar hari ini yang kita mau belajar tentang kita terhilang dan kita terlambat. Dalam hidup ini, kalau kita membicarakan tentang dosa, kalau kita klik di Google yang muncul pertama ini, ya, dosa. Dosa itu adalah makanan seperti pancake, ya, ini makanan khas dari India. Kita ketik DOSA, di Google munculnya seperti ini. Tapi hari ini kita bukan bicara tentang dosa seperti ini. Tapi kita akan bicara tentang dosa pada saat Adam dan Hawa ditanya oleh Tuhan. Karena mereka melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Tuhan mengatakan kamu tidak boleh sekali-kali makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena dirayu, karena diberikan satu diskusi oleh si ular atau si jahat itu, si iblis itu, Hawa akhirnya memutuskan untuk melanggar firman Tuhan. Anggap perintah Tuhan itu sepele, anggap perintah Tuhan itu salah, dan dia mengikuti perintah atau kehendak iblis yang mengatakan makan saja, matamu akan terbuka, engkau akan menjadi seperti Allah. Hawa akhirnya makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Setelah itu dia berikan kepada Adam, dan Adam pun ikut melakukan kesalahan. Teman-teman sekalian, pada saat itu Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ya, pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, Tuhan bertanya kepada mereka. Adam bersembunyi. Ya, Adam bersembunyi. Karena dia takut kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Pada saat itu dikatakan, pada saat dia mendengar langkah Tuhan di sana, dia takut, dia bersembunyi. Di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan nggak tahu, Adam di mana engkau? Saya tidak bisa melihat engkau di mana karena engkau bersembunyi. Tuhan mau Adam itu mengaku. Tuhan itu mau bertanya sebenarnya, mengapa engkau tidak keluar bicara kepadaku? Mengapa engkau tidak mengakui dosamu kepadaku? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi padamu, Adam? Tuhan bukan mencari Adam, bukan tidak kelihatan Adam di mana yang sedang bersembunyi. Tapi Tuhan mau Adam keluar. Adam meresponi dengan jujur bahwa dia sudah melakukan dosa, melanggar firman Tuhan. Inilah akibat dosa. Ya, dalam Kejadian pasal 3, kalau kita membaca firman Tuhan, di situ digambarkan bagaimana Adam dan Hawa mereka berdosa melanggar firman Tuhan. Pada saat itu mereka sudah kehilangan satu tujuan yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat itu untuk hidup berkenan pada Tuhan, untuk beranak cucu, untuk mengelola Taman Eden, untuk memuliakan Tuhan. Mereka kehilangan relasi yang indah. Mereka kehilangan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dalam teologi, di dalam pengajar Alkitab, ya, seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan dan baik jahat itu,
Mereka tidak perlu mati. Bayangkan ya, mereka tidak perlu mati secara fisik. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, pada saat dosa mereka lakukan, apa yang terjadi? Mereka sudah melanggar firman Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Nah, di sini kalau kita mesti lihat, dosa itu menjadi apa? Posisi jatuh, posisi yang salah, posisi yang sudah tidak pada tempatnya. Seperti teman-teman sekalian, mungkin sekarang sebagian besar dari teman-teman, kalau orang tua memberi nasihat, itu bisa seperti yang ini nih. Ya, cuek, bisa nggak mau dengar, bisa juga balas berteriak. Lebih keras suaranya daripada orang tua yang memberikan peringatan, marah, atau memberikan nasihat. Anak lebih keras suaranya. Ini namanya kurang diajar. Kurang punya satu sopan santun. Secara umum manusia itu punya namanya attitude, punya moralitas, punya sopan santun, punya satu tata kerama. Tapi banyak anak muda, anak remaja lupa. Manusia itu sebenarnya diberikan hati nurani. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus, tidak percaya Alkitab pun harusnya punya tata kerama. Tapi banyak orang tidak memiliki. Semestinya orang Kristen, orang yang sudah mendengarkan Injil, mendengarkan kabar keselamatan dan menerimanya dalam hati, keselamatan dari Tuhan Yesus, nggak seperti ini gaya hidupnya. Mereka tahu mereka berdosa, mereka tahu waktu mereka salah atau orang tua memberikan satu teguran atau marah, sikapnya harus tetap sopan, sikapnya harus tetap baik. Dosa mengakibatkan manusia sudah melanggar hukum, mereka melanggar hukum. Yang kedua, mereka sudah jatuh, posisinya sudah terbalik. Ya, kalau kita melihat posisi yang lain lagi, posisi manusia menyembah Tuhan, sekarang manusia tidak menyembah Tuhan. Mestinya Tuhan, manusia, alam semesta ini semua ciptaan di bawah manusia. Tapi sekarang terbalik. Tuhan, terus di bawahnya alam, terus manusia menyembah alam. Manusia di bawah lagi, mereka menempatkan diri begitu rendah, mereka menyembah ciptaan yang lain. Ada yang menyembah gunung, menyembah langit, menyembah pohon dan sebagainya. Jadi alam itu di atas manusia. Manusia menghendaki kekuatan lain selain pencipta. Orang yang punya menyembah roh-roh jahat itu pun adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu pun menyembah ciptaan. Mereka lebih taat pada iblis. Mereka beberapa orang di dunia ini sekarang mereka mau mencari kuasa yang lain. Mereka mau pergi ke tempat tertentu, mengambil satu kekuatan di dalam batin atau rohaninya. Ada namanya kekuatan batin. Itu adalah persekutuan dengan roh jahat. Itu ciptaan. Itu mereka juga menyembah ciptaan. Ini yang terjadi. Yang ketiga, dosa itu mengakibatkan manusia tidak tepat sasaran. Mereka kehilangan target yang Tuhan arahkan. Targetnya meleset. Itu di dalam perjanjian baru jelas sekali diistilahkan dengan hamartia, yaitu meleset, loss dari sasaran yang Tuhan kehendaki. Nah, teman-teman sekalian, dosa mempengaruhi semua manusia. Ya, dosa asal, dosa yang berhubungan dengan ketidaktaatan Adam yang memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat sehingga membawa efek terhadap semua manusia. Semua manusia berdosa karena Adam adalah wakil seluruh umat manusia. Adam bahasa Yunani artinya man atau mankind. Adam itu artinya manusia. Adam adalah manusia pertama dan dia adalah wakil dari seluruh manusia. Adam ditetapkan sebagai wakil umat manusia. Bukan saja Adam bersalah karena dia telah berdosa, tetapi kesalahannya dan hukumannya atau maut menjadi milik kita juga. Roma 5 ayat 12 dan ayat 19. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini misalnya ya, suatu hari Presiden Indonesia mengatakan kita akan perang kepada negara yang mulai mengusik kedaulatan kita. Kita
mengambil keputusan bersama dengan seluruh jajaran menterinya dan parlemen memutuskan, oke, kita memutuskan perang. Yang perang bukan hanya presiden, DPR kita, wakil rakyat, dengan tentara. Tapi namanya dikatakan presiden yang kita pilih, dia mengatakan kita perang, seluruh rakyat. Statusnya berperang kepada negara yang mengusik kedaulatan negara kita. Itu maksud daripada perwakilan. Presiden mewakili seluruh negara kita, ya. Satu orang mewakili seluruh, mengatasnamakan seluruh bangsa Indonesia. Apa yang presiden lakukan dengan memberikan satu peraturan dan dia lakukan satu kebijakan, itu berlaku mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, Adam waktu itu juga menjadi wakil manusia. Dia berdosa, satu orang mengakibatkan semua manusia secara status berdosa. Dan efeknya juga mempengaruhi seluruh manusia. Kalau kita sadari, teman-teman kembali coba memikirkan. Sejak kita anak-anak sampai ke remaja, ada gak orang tua mengajar kita harus kurang ajar dengan mereka? Kalau minta sesuatu harus paksa sampai kita dapat. Orang tua kita kalau kita tidak setuju, kita boleh dengan maki-maki, dengan satu kata-kata tidak sopan atau begitu keras kepada mereka. Silakan kamu begitu kepada papa dan mama kalau kamu gak suka. Silakan marah lagi kepada papa mama. Silakan kamu keras sesuai dengan apa maumu. Lakukan sesuai kehendakmu. Saya kira enggak. Orang tua sangat sedih dan mereka menangis kalau anak mereka kurang ajar. Tapi itulah efek dosa mempengaruhi seluruh umat manusia. Sehingga manusia berdosa. Sehingga manusia punya potensi tidak bisa lagi tidak berdosa. Hidup sudah di dalam dosa dan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecenderungan hidupnya adalah berdosa. Dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jelas sekali. Setelah Adam jatuh dalam dosa, semua manusia sudah berdosa. Di manakah engkau? Ya, Kejadian 3 ayat 9, Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Teman-teman, dosa membuat hubungan rusak. Tuhan bertanya kepada Adam, Adam bukannya, oke, Tuhan engkau datang, aku begitu senang. Aku rindu engkau Tuhan. Hidup ini begitu indah di Taman Eden. Tidak lagi begitu. Adam yang tadinya menikmati Tuhan. Di dalam taman yang sepoi-sepoi yang indah. Dia diberikan tugas menamakan semua binatang. Dia diberikan tugas untuk mengelola Taman Eden. Untuk beranak cucu. Untuk menjadi satu keturunan yang diberkati Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan begitu indah dengan relasi yang kekal. Akibat dosa. Tuhan bertanya, Adam di manakah engkau? Adam mengatakan apa? Pada saat mendengar langkah Tuhan masuk ke Taman Eden datang. Dia takut. Dia bersembunyi. Dia bukan hanya malu satu dengan yang lain dengan istrinya. Tapi dia takut. Dan dia malu kepada Tuhan karena dia sudah berdosa. Ada rasa bersalah, ada guilty, ada pelanggaran, ada meleset, ada dia sudah jatuh. Posisinya sudah berubah. Seluruh relasi yang indah menjadi relasi yang rusak. Hubungan rusak. Teman-teman yang mulai menyukai teman wanita, saya mengerti, saya pernah remaja ya. Kalau mulai salah paham, kalau mulai salah satu tidak mengikuti janji. Misalnya ya, ada teman atau pacar lah ya. Kalau yang umur di atas 15 mungkin sudah pakai nama pacar-pacar, silakan tapi ada batasnya ya. Jangan kelewatan. Kita saling memperhatikan is okay. Karena kalian masih remaja, belum waktunya pacaran yang dalam tensi yang begitu pertemuannya cukup intensif. Jangan. Saling memperhatikan silakan. Ya. Komitmen menjaga hidup yang suci, hidup yang baik, saling memberikan semangat. Nah, walaupun dalam kondisi yang pandemi seperti ini janji atau apa, kadang-kadang mungkin janji WA, oke, jam sekian ya kita telepon, nggak diangkat misalnya.
Atau janjian kita pergi ya, walaupun pandemi kita bisa makan berdua misalnya. Atau bersama teman-teman. Kita beberapa orang, ayo kita pergi ke mall mana janjian misalnya. Ada teman kita yang kita mau jemput, satu orang khusus. Ya, khususnya biasanya laki-laki suka ingkar janji, suka lelet. Kalau udah janji mau jemput atau janji mau ada acara tertentu. Lupa lihat handphone, lupa membalas WA, lupa untuk janji waktu yang tepat. Akhirnya salah paham, akhirnya hubungan rusak. Itu seperti itu gambaran hubungan rusak, udah gak enak. Marahan, satu dengan yang lain sudah tidak baik. Relasi Adam dan Hawa juga rusak karena Adam melanggar firman Tuhan. Ya. Dosa juga menghasilkan apa? Satu, kejahatan dan penderitaan. Kita lihat di sini ada satu tindakan pemberontakan Adam dan Hawa membuat mereka harus bersusah-susah. Mereka berjerih payah, menjadikan hidup mereka penuh dengan apa? Peluh, penuh dengan satu keringat untuk berusaha bekerja, ada duri. Mereka mengusahakan karena mereka setelah itu diusir dari Taman Eden. Mereka harus mengusahakan untuk mencari makan. Tidak mudah. Nah teman-teman, ini slide The Vulture and the Little Girl tahun 1994. Foto ini diambil di Sudan oleh seorang fotografer asal Afrika Selatan bernama Kevin Carter pada tahun 1993. Ya, 1994 adalah waktu itu diadakan satu sayembara atau perlombaan foto. Diketahui pada saat itu orang tua dari anak malang ini sedang sibuk mengantri dan berebut untuk mendapatkan makanan di pusat pemberi bantuan dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga terpaksa meninggalkan anak ini. Ya, meninggalkan anak ini. Di saat itulah Kevin Carter melihat seorang bocah kurus, lemah sedang berusaha menyeret kakinya menuju lokasi di mana orang tuanya sedang ngantri. Tapi dia diintai oleh seekor burung pemakan bangkai di belakangnya. Dan kemudian dia mengambil foto anak ini. Setelah itu diketahui anak ini dengan susah payah pada akhirnya berhasil sampai di pusat pemberian bantuan PBB, namun tak diketahui nasib selanjutnya. Foto yang menakjubkan ini sekaligus miris kemudian dianugerahi satu penghargaan Pulitzer Prize setahun kemudian, 1994 yang tadi. Kemudian mengantarkan sang fotografer pada situasi depresi. Dia dapat juara tapi dia depresi karena dia menyesal. Ya, menyaksikan orang-orang yang mengatakan, kenapa engkau meninggalkan anak ini? Masyarakat yang melihat foto ini begitu miris, kenapa mengambil foto tapi membiarkan anak itu? Fotografer ini tidak tahan, kemudian dia bunuh diri 4 bulan kemudian setelah menerima penghargaan ini. Dosa mengakibatkan penderitaan, kelaparan, perang dan sebagainya. Manusia mementingkan diri sendiri. Dosa juga mendatangkan kematian fisik. Teman-teman, ini COVID sudah memasuki tahun kedua di Indonesia sejak Maret 2020. Kematian hari demi hari terus bertambah. Ini hanya salah satu jalan bagi manusia untuk mati tubuhnya melalui COVID. Banyak cara manusia bisa mati. Kanker, perang, dirampok, dibunuh, naik pesawat jatuh, kecelakaan motor. Banyak sekali jalan menuju kematian fisik. Ini akibat dosa. Jangan heran, suatu hari kita semua juga pasti akan mengalami kematian. Ya, banyak orang yang juga memang panjang umur. Kita semua mau panjang umur ya. Seperti ini ya. Jane Kalman, manusia tertua di dunia pada saat itu, lahir pada tahun 21 Februari 1876, meninggal 4 Agustus 1997. Ya, ia memiliki rekor hidup di dunia sepanjang 122 tahun 164 hari. Perempuan asal Perancis, tapi akhirnya mati juga. Tidak ada yang bisa bertahan. Pasti mati karena akibat dosa.
ada Shigi Chio Izumi. Lahir 29 Juni 1865, meninggal 21 Februari 1986. Rekornya 120 tahun, 237 hari. Ya. Akhirnya dia mati juga pada umur 98, dia masih kuat, bisa kerja, tangguh, kuat badannya. 120 tahun lewat juga. Akibat dosa, tidak ada yang kekal. Yang ketiga, Sarah Knaus, yang memiliki usia 119 tahun, 97 hari. Jadi usia semakin senja, Sarah Knaus ini justru sangat aktif. Dia bisa main golf dan gemar bekerja, ya, berbelanja. Ia dikenal wanita yang murah senyum. Ya, siapa yang mau hidup sekian lama? Siapa yang mau? Teman-teman, sekarang ini banyak orang takut hidup terlalu tua. Banyak penyakit, juga mungkin ditinggal oleh teman-teman, ataupun keluarga tidak bisa menjaga lagi. Kalau sendiri terlalu tua, ada jemaat juga mengatakan, wah kalau saya terlalu tua, teman-teman sudah mati semua, ngapain saya hidup? Jadi banyak orang gara-gara dosa hidup terlalu lama juga takut karena banyak penderitaan dan sakit. Hidup mati cepat karena COVID, ketakutan juga. Jadi hidup kita penuh dengan ketakutan karena dosa. Nah, dosa selain membawa kematian fisik, membawa kematian kekal. Akibat kematian kekal, kematian kekal digambarkan begitu menyeramkan, yaitu api neraka. Pada saat saya jalan-jalan waktu saya pelayanan dulu tahun 2000 di Pineng, saya jalan di kuil-kuil ya, kuil baik agama Buddha ataupun agama Hindu. Gambaran juga mirip-mirip loh, disiksa, dibakar, ditusuk hidungnya, ditusuk kepalanya, ditusuk ini. Waktu saya kecil nih gambar waktu saya remaja, gambar waktu saya belum percaya Tuhan, gambaran seperti ini. Serem ya kalau lidah ngomongnya banyak bohong dan jahat, tuh lidah nanti dipotong-potong terus, ya, ditusuk-tusuk, dibakar tapi nggak mati-mati. Wah, serem sekali, serem sekali. Kematian kekal. Ini gambaran. Alkitab juga menggambarkan banyak sisi kematian kekal itu adalah api neraka yang membakar. Tapi kematian kekal itu berarti tanpa anugerah keselamatan, tanpa Tuhan Yesus, tanpa Allah Tritunggal bersama kita di surga, kita hanya dihukum dalam kondisi yang mengerikan, kesepian, penuh dengan penderitaan. Gambaran pastinya neraka, bisa api, bisa yang lain. Tapi yang jelas tanpa Tuhan, tanpa sukacita, tanpa kebersamaan, perjamuan bersama dengan Tuhan, itulah mati kekal. Kita masih bisa merasa sakit, sedih, betul-betul menderita. Itu akibat dosa. Jemaat sekalian, teman-teman sekalian, mengerikan. Kita kehilangan jaminan keselamatan waktu kita berdosa. Kita kehilangan relasi yang indah. Kita kehilangan jalan kembali kepada Tuhan waktu kita berdosa. Dan kita bisa telat. Kita bisa telat kalau kita mengabaikan panggilan Tuhan. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan. Kalau kita mengikuti kehendak kita sampai kita mati suatu hari nanti, ada kemungkinan kita telat. Di Alkitab mencatat banyak orang tidak punya kesempatan lagi. Sampai titik tertentu Tuhan memberi peringatan. Tidak ada lagi pengampunan. Kita akan late. Lost and late. Banyak sekali. Firaun sampai peringatan ke-10, Tulah anak sulung dibunuh oleh Tuhan. Late. Firaun sudah telat. Dia dibunuh oleh Tuhan. Masuk ke dalam laut Teberau. Banyak orang telat di dalam Alkitab. Orang-orang Israel yang memberontak, mereka tidak percaya, mereka menghina keberadaan Tuhan, mereka menyembah berhala, Tuhan menghukum mati mereka.
mereka lost kehidupan kekal yang Tuhan janjikan karena mereka tidak beriman. Mereka menolak Tuhan dan mereka late, mereka telat. Gospel is the good news. Jesus saves. Injil adalah kabar baik, Yesus menyelamatkan kita, dan kabar baiknya itu adalah Yesus datang sendiri untuk mencari kita yang terhilang, untuk mencari kita yang tersesat, dan Tuhan pasti menemukan kita. Gambaran ini harus disusul oleh hati kita juga harus terbuka. Kita harus menerima firman Tuhan. Kita harus sadar kita manusia berdosa dan perlu Tuhan Yesus. Dan kita pasti diselamatkan. Orang yang sadar dirinya berdosa, orang yang sadar dirinya perlu juru selamat, Yesus sudah datang. Kabar baik, gospel, kabar baik, Injil, Yesus menyelamatkan kita. Allah adil dan Allah mengasihi. Allah mengasihi kita, itulah Yesus memberikan dirinya segini banyak, tak terkira, tak ternilai harganya. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia adil dan dia mengasihi, sehingga dia adil yang menghakimi dosa, dia mengasihi, dan dengan cara Yesus Kristus dihukum, keadilan Bapa dipenuhi, kasih Bapa dipenuhi dengan Yesus Kristus mati menggantikan kita. Dosa kita dihapus karena sudah ditanggung oleh Yesus. Dosa kita semuanya sudah dilakukan oleh Yesus sehingga dosa kita sudah diampuni. Kita dikasihi Tuhan, kita diterima. Dan akibat dosa kepada kita yang mengakibatkan kematian kekal tidak berlaku lagi karena kematian sudah dimenangkan oleh Yesus. Kematian Yesus menghidupkan kita setelah kita mati. Kematian Yesus tidak meniadakan kematian fisik, tapi dia meniadakan kematian kekal yang bagi kita adalah mendapatkan hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Kepastian ini sudah diberikan gambaran di Alkitab. Tuhan bisa membuat kita tidak mati fisik, masih bisa karena Tuhan Maha Kuasa. Contoh di Alkitab, Henok hidup 365 tahun. Tuhan angkat ke surga tanpa kematian fisik. Walaupun manusia sudah berdosa. Itu khusus. Yang kedua adalah Elia. Ya, dia diangkat ke surga tanpa kematian fisik. Diubah oleh Tuhan. Itu membuktikan yang saya katakan pertama. Kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, mereka tidak perlu mati fisik. Teman-teman, Henok dan Elia bisa naik ke surga, itu gambarannya bagi saya. Itu justru melukiskan jaminan hidup kekal itu ada. Kematian fisik ini bisa di skip oleh Tuhan kepada Henok dan kepada Elia. Itu membuktikan janji Tuhan, tindakan Tuhan itu pasti di surga, hidup kekal. Tanpa kematian langsung bisa bersama dengan Tuhan di surga. Kita mati, janji Tuhan yang pasti. Setelah kita mati, kita diberikan hidup kekal. Kita tidak lost. Kita bertemu dengan Tuhan, kita ditemukan. Kita tidak late karena Tuhan Yesus yang menawarkan keselamatan. Dan kita sadar, Tuhan, saya mau. Kalau saya tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, saya telat. Saya akan mati dalam dosa saya dan saya akan dihukum di neraka. Teman-teman sekalian, janji Tuhan memberikan juru selamat sudah Tuhan penuhi. Dan Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau. Datanglah, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Penderitaan kita di dunia ini pun Tuhan berikan kelegaan. Dan kebangkitan Yesus dari kematian setelah dia disalib, hari ketiga dia bangkit, dia membuktikan kematian kekal tidak akan lagi berlaku pada orang-orang yang diampuni dosanya. Siapa yang diampuni dosanya? Setiap kita yang mengaku dosa, yang mengaku terbatas, yang minta Tuhan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan anugerahnya pada kita. Sekali lagi teman-teman sekalian,
Jangan terhilang. Tunggu Tuhan mencari kita. Jangan telat. Pada saat tunggu Tuhan, Tuhan sudah datang kepada kita, memberitakan firman Tuhan seperti hari ini. Bagi kita yang mau bertobat, menerima Tuhan Yesus hari ini, jangan terlambat. Kita nggak tahu 1 jam lagi bagaimana hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana besok, tahun depan. Ya kita tahu Tuhan waktu datang pada kita dengan firman-Nya, menawarkan keselamatan, memberikan anugerah pada kita. Jangan telat. Tuhan sudah mencari kita. Jangan telat. Jangan telat. Buka hatimu. Terimalah anugerah keselamatan. Jika engkau mengatakan, Tuhan hari ini saya mau bertobat. Saya mau berdoa bagi teman-teman sekalian. Jangan sia-siakan masa remajamu. Jangan sia-siakan hidupmu. Jika kamu hidup dalam dosa, kamu akan terhilang. Jika kamu sudah terhilang, kamu tidak sadar waktu Tuhan memberikan peringatan, engkau akan hilang selama-lamanya. Dan kemungkinan besar akan telat jikalau betul-betul tidak menerima panggilan, penawaran Tuhan yang sudah memberikan kita firman Tuhan berkali-kali. Terus menerus kita mengeraskan hati, kita akan telat dan terhilang. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Kita mau berdoa bagi teman-teman yang sungguh-sungguh mau bertobat. Doa dalam hati, minta ampun kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan sekali mengingatkan kami. Ingatkan kami bahwa kami manusia berdosa. Kami perlu juru selamat. Dosa begitu mengerikan. Dosa begitu mengikat kami. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus datang. Mencari kami yang hilang. Menawarkan keselamatan. Bahkan sudah mati di kayu salib. Menjamin hidup kami akan mendapat hidup kekal jika kami sungguh-sungguh menerima pengampunan Yesus Kristus, dan kami akan bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Terima kasih ya Bapa. Engkau melihat hati setiap teman-teman yang mengaku dosa, mau membuka hati menerima Yesus Kristus. Engkau jamah, Engkau memberikan keselamatan kepada mereka dengan anugerah-Mu yang besar. Mereka diselamatkan. Mereka punya relasi yang indah bersama dengan Engkau. Dan akan bersama dengan Tuhan suatu hari nanti. Karena sudah dibebaskan dari dosa. Terima kasih. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke surga. Ia akan datang kembali. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita meresponi firman ini sambil kita angkat pujian, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-cita
orang tua kami, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di gereja Tuhan ini. Dan saat ini Tuhan, ketika kami juga mau bersyukur, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya melalui YouTube ini. Tetapi kami bersyukur kalau kami masih bisa menikmati ini semua. Dan biarlah Tuhan sekali lagi, rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan dari awal sampai akhir ini boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahwa ketika sikap kami mengikuti ibadah ini, kami boleh sungguh-sungguh dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah mengakhiri akan ibadah kami ini, dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus Tuhan terus akan menyertai, memimpin kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai teman-teman. Silakan ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. thunders roar, I'll shout your praise. You are the life and wrote yourself in. You dwelt in time that you designed.
lift your name higher and higher. I'll sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. You reign forever. You lift it up. I lift your name higher and higher. I'll sing your praise louder and louder. Your love goes deeper and deeper. And you